Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi untukku, selamat pagi untukmu, selamat pagi semua, apa kabar? Ya, sehat semua ya hari ini. Udah pada sarapan belum? Udah. Oke, kalau begitu untuk memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Hari ini ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk hari ini? Asmi sama Danu. Asmi sama Danu ya. Kenapa Asmi sama Danu? Sakit ya. Oke, Asmi sama Danu ya. Oke, Asmi sama Danu yang nggak masuk. Kalau gitu kita doakan teman-teman kita yang sakit biar cepat sehat ya. Yang masih di rumah sakit, Danu biar cepat pulih dan cepat pulang ke rumah ya. Ya. Berdiri tegap, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Sudah siap semua ya? Siap. Garuda Pancasila, aku dan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan harga rakyat adil dan nusantara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anak, coba hari Selasa minggu lalu pelajaran PPKN kita sudah belajar tentang sila Pancasila ya dan lambang dari Pancasila. Nah, coba Miss mau tanya, lambang negara kita ini Indonesia apa ya? Lambang negara kita Garuda ya. Kenapa sih lambangnya Garuda? Garuda itu melambangkan apa? Kebaikan. Terus melambangkan apa lagi? Melambangkan apa lagi Garuda? Gagah berani, pintar. Melambangkan kegagah beranian ya. Nah, kalau untuk silanya ada berapa ya sila Pancasila? Ada 5. Apa aja? Coba kita sebutin. Oke, kalau bunyi silanya, sila yang pertama apa? 2, 3, 4, 5, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Waduh, udah pada pinter ya, berarti udah hafal semua ya. Sila-sila Miss Dini akan menyampaikan tentang arti dan makna dari lambang-lambang yang telah kalian sebutkan tadi, yang sudah kita pelajari di hari Selasa minggu lalu ya. Tadi apa? Ada bintang ya, kemudian rantai, terus pohon beringin, padi, kepala banteng, padi dan kapas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang arti dan makna dari lambang-lambang ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah
Kalian sebagai peserta didik dapat mengidentifikasi simbol-simbol Pancasila tersebut dari bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas dengan tepat. Kemudian peserta didik juga dapat menjelaskan arti dan makna dari setiap simbol Pancasila dengan percaya diri. Seperti tadi si Fabian ngejawab dengan percaya diri ya, bahwa burung Garuda itu melambangkan apa? Gagah berani ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menghubungkan simbol Pancasila dengan sila yang benar. Ya, menghubungkan simbol Pancasila dengan sila yang benar. Maksudnya adalah sila pertama tadi apa bunyinya? Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbolnya apa? Lambangnya? Bintang. Bintang. Nah, seperti itu. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah itu ya. Kalian bisa dapat menghubungkan sila-sila tersebut dengan benar, dengan bisa dapat mengidentifikasi simbol-simbol tersebut, kemudian menjelaskannya nanti, dan menghubungkan simbol Pancasila itu dengan sila-sila ya. Sekarang kita akan menonton video yang menjelaskan tentang arti dan makna dari lambang Pancasila tersebut ya. Oke, silakan ditonton videonya. Diperhatikan, coba semuanya menghadap ke sini dulu sebelum kita nonton video. Ya, menghadap ke depan dulu, semuanya coba. Duduknya dienakin dulu, duduknya yang enak dulu, duduknya gimana? Biar nggak sakit pinggang nanti. Ayo, duduknya yang enak dulu. Nizam, duduknya benar sayang. Ayo, kursinya dibenerin, duduk yang benar dulu, ya. Oke, duduk yang benar. Sudah enak ngelihatnya? Nggak sakit pinggang, nggak sakit leher? Oke ya, diperhatikan, didengar, dan dipahami, ya. Oke. Arti lambang Garuda Pancasila. Halo anak-anak, sebelum belajar yuk kita belajar Pancasila. Silakan masuk. Ada yang tahu belajar Pancasila apa ya? Dan Pancasila itu lambang negara kita. Coba kalian perhatikan nama Garuda Pancasila ini. Ada apa saja yang terlihat? Ada perubahan ini, Pancasila ada sebuah mencapai kita budi dengan tulisan dengan baca. Ada yang tahu apa artinya Pancasila? Saya tahu artinya berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Sebetulnya, meskipun Indonesia punya berbagai suku, budaya, agama, dan bahasa, tapi semuanya tetap satu kesatuan, yaitu Indonesia. Kalian sadar nggak kalau di sini ada di Indonesia itu ada maknanya bahwa bintang adalah simbol dari yang sama, yaitu Roma dan Malaysia. Bintang menggambarkan cahaya, seperti cahaya terangnya dari Tuhan kepada seluruh manusia. Pantai adalah simbol dari yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanan terbuat melambangkan unsur pantai, dan makanan lain ini melambangkan unsur laki-laki. Semua kata lantai sambung menyambung. Seluruh bangsa Indonesia saling memiliki oleh hikmat kebijaksanaan dalam pembicaraan perwakilan. Banteng dianggap sebagai dewan sosial yang suka berkumpul, sama-sama menjaga musyawarah, di mana orang-orang berkumpul dan berdiskusi bersama. Anjing apa adalah simbol dari sebuah benteng, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan Indonesia. Gimana? Tadi sudah dipahami dari videonya? Sudah ya. Tadi di sini di video ini tadi menjelaskan tentang apa aja lambang-lambang Pancasila, dari mulai burung Garudanya ya, burung Garuda, kemudian apalagi tadi kalau yang menjelaskan tentang tanggal kemerdekaan Indonesia itu dari apanya tadi? Dari apanya yang melambangkan tanggal kebebasan negara Indonesia? Dari sayapnya. Tadi untuk bintang, bintang itu melambangkan apa? Bintang melambangkan apa tadi? Simbol bintang, lambangnya apa gambarnya?
Gambar bintang yang melambangkan apa? Cahaya dari Tuhan, yang berarti apa? Setiap manusia atau bangsa Indonesia itu berketuhanan, ya. Kemudian kepala banteng tadi, kepala banteng menyimbolkan apa tadi? Melambangkan apa? Bermusyawarah. Padi dan kapas, padinya melambangkan apa tadi? Padinya melambangkan apa? Apa? Makanan atau pangan. Kalau kapasnya? Iya, baju atau sandang, yang berarti kemakmuran. Jadi Pancasila itu bisa kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia, ya. Pedoman hidup bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang apa? Yang baik atau yang buruk? Sila-silanya mengandung nilai yang baik atau yang buruk? Yang baik, ya. Karena dia mengandung nilai-nilai kebaikan, makanya dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia. Kita Bhinneka Tunggal Ika, ini bacanya Bhinneka Tunggal Ika. Tadi arti Bhinneka Tunggal Ika apa? Berbeda-beda tetapi satu juga, pinter. Ya, kenapa dia berbeda-beda tetapi satu juga? Karena Indonesia memiliki banyak ragam budaya, agama, adat, suku, ya. Nah, dengan keberagaman itu, tapi kita tetap harus bersatu, yaitu satu kesatuan Indonesia. Di sini ya, 5 sila Pancasila. Nah, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas, yang dimana padi dan kapas itu adalah melambangkan kemaknanya. Kalau kita lihat dari gambar ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang disimbolkan dengan bintang. Nah, ini gambarnya orang-orang apa ini? Iya, sedang beribadah. Kemudian yang rantai, tolong menolong, karena rantai tadi ya saling terhubung, ya. Jadi sesama manusia itu saling membutuhkan dan saling tolong menolong. Kemudian pohon beringin, pohon yang besar di mana dia bisa tempat berteduh dan pemersatu bangsa Indonesia, ya. Nah, contohnya adalah apa ini? Gotong royong, pinter, saling bekerja sama, ya. Kemudian kepala banteng melambangkan apa? Musyawarah, nih ada diskusi, ya. Setelah tadi kita sudah nonton video, ya. Nonton video, kemudian Miss jelaskan. Sekarang coba kalian buka buku PPKN-nya, buka buku pendidikan Pancasilanya. Iya, buka buku pendidikan Pancasilanya yang besar. Buka bukunya halaman 55 dan 5. Sudah. Sudah, Bizar, sudah dibaca? Sudah dipahami? Sudah selesai semua bacanya? Sekarang Miss mau tanya lagi. Tadi kenapa sih ya sila keempat tadi lambangnya kepala banteng? Memangnya kepala banteng itu menggambarkan apa ya? Maksudnya kenapa dipakai kepala banteng ya? Oh, pinter, karena banteng itu hewan yang suka bermusyawarah. Begitu, sekarang Miss mau membagi kelompok ya untuk berdiskusi. Waktunya berdiskusi mengamalkan sila Pancasila keberapa?
Berdiskusi? Keberapa? Berdiskusi, bermusyawarah? Sila keberapa? Keempat. Nah, sekarang kita mengamalkan Pancasila sila keempat, yaitu berdiskusi dan bermusyawarah. Mengerjakan tuh kelompok sini. Ini namanya kelompok apa? Bintang. Kelompok bintang ya sekarang ya namanya ya. Kelompok apa? Bintang. Oke. Jangan hilang ya, pinter ya. Dipegang. Harus ada yang bertanggung jawab ya atas ini. Ya. Atas simbol ini harus ada yang bertanggung jawab. Jangan sampai hilang. Kelompok banteng. Oke, berarti kelompok sini kelompok banteng ya. Kalau kelompok sini mau yang mana? Ayo dipilih. Aku sih sama ada yang Oke, pinter. Dikerjakan bareng-bareng ya. Soalnya ini. Ayo tinggal 2. Rantai. Oke, ini kelompok rantai. Tadi ini kelompok bintang. Ini kelompok kepala banteng. Ini kelompok pohon beringin. Ini kelompok rantai. Dan ini terakhir kelompok padi dan kapas. Gak boleh hilang ya, pinter ya. Ini dipegang ya. Harus ada yang bertanggung jawab ya. Sekarang Miss akan jelaskan bagaimana mengerjakannya. Coba semuanya duduk siap. Duduk siap. Oke, fokus ya. Fokus ya. Coba tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Oke, fokus sekarang. Perhatikan Miss. Miss akan menjelaskan bahwa kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompok yaitu jadi dikerjakan secara bersama-sama, dipikirkan bersama-sama. Jadi nanti di sini adalah kalian jawab sesuai dengan simbol atau lambang yang kalian pegang ya, yang kalian dapatkan. Nah, cari tahu apa makna di balik simbol yang ditugaskan kepada kelompokmu katanya. Kemudian tuliskan jawabannya di sini ya. Nah, jadi arti dan makna dari simbolnya. Kalian boleh sambil baca buku ya, sambil lihat buku yang tadi udah kalian baca, boleh cari tahu dari mana bagaimana maknanya, bisa kalian cari tahu dari buku juga. Dikerjakan sekelompok bersama-sama ya. Iya, ditulis sesuai dengan lambang yang kalian dapatkan ya. Lambang Pancasilanya ditulis sesuai dengan lambang yang tadi Miss bagi kartunya ya. Ditulis nama kelompoknya siapa aja yang ada di sini yang hadir ya. Wah, kelompok ini pintar ya. Oke, pintar. Sudah? Ya, nanti ya. Nanti pada saat presentasi di depan, setelah ucapkan salam, perkenalkan dulu teman-teman kalian ya. Perkenalkan dulu, ini siapa yang maju. Misalnya ini Nizam sama Adli. Saya dari kelompok bintang. Ada Fabian, Nizam, dan Adli akan membacakan hasil diskusi kami gitu ya. Kalau misalnya nanti temannya maju presentasi, semuanya menghadap ke depan sini ya. Perhatikan temannya yang maju ya. Oke, kelompoknya sawah. Menghadapnya ke sini kalau nanti temannya maju ya. Oke, sekarang Miss mau dari kelompok bintang dulu yuk, maju. Assalamualaikum. Didengarkan ya yang lain ya, biar tahu ya caranya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bintang akan menceritakan diskusi kami. Cari tahu apa makna Nggak perlu disebutkan soalnya, nah langsung aja. bintang melambangkan sila ke-1. Cahaya bintang terangnya seperti cahaya Tuhan Yang Maha Esa. Pintar. Sudah? Sudah. Coba sekali lagi nah disebutkan. Bintang melambangkan sila ke-1. Cahaya bintang terangnya seperti cahaya Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok rantai. Saya akan menceritakan simbol rantai. Oke, langsung dibacakan. Apa artinya simbol rantai?
Berantai menolong orang yang kesulitan. Oke, menolong orang yang kesulitan. Kasih tepuk tangan dong untuk Kelompok Abizar. Ayo kita tempel sekarang simbolnya. Ya, ayo dikumpul. Ini mana? Kita tempel. Ya, ditempel. Mana? Iya, pintar. Yeay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pohon Beringin akan membacakan diskusi kami. Persatuan Indonesia berlambang pohon beringin artinya masyarakat Indonesia mengutamakan persatuan dan satuan. Oke, terima kasih kelompok Pohon Beringin. Ada siapa aja di sini? Salwa, kemudian siapa lagi namanya? Kirana, Kirana, lalu siapa? Naura, Naura dan Hana. Hana. Oke, terima kasih. Ayo kita tempel simbolnya. Di mana simbolnya tadi, Nak? Ya, kita bareng-bareng kita tempel. Bold. Siapa yang menempel? Ayo, kan tadi Salwa sudah. Sekarang sekarang Hana, ayo tempel, bantu tempel. Iya, iya. Nyampe ya? Oke, pinter. Oke, terima kasih. Ayo tepuk tangan dulu dong. Yeay. Setelah ini kelompok mana yang habis pohon beringin? Kepala banteng. Oke, silakan kepala banteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kepala Banteng akan membacakan diskusi kami. Kepala Banteng sila keempat artinya musyawarah mengambil keputusan. Bunyi sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, terima kasih. Ini ada siapa aja kelompok Wulan? Ada Wulan, terus siapa? Anis, Anis, lalu siapa lagi? Salma. Pipa. Pipa. Oke, terima kasih kelompok Kepala Banteng. Ayo kita sama-sama tempelin simbolnya. Tinggal kelompok Pati dan Kapas. Terakhir. Iya, pintar. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong teman-teman. Karena tadi sudah kita diskusikan bersama-sama ya makna dari lambang-lambang tersebut. Tadi kalau bintang melambangkan apa? Sila keberapa? Ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua dilambangkan dengan apa? Sila kedua? Lambangnya apa? Yang ketiga lambangnya apa tadi? Sila ketiga pohon beringin. Yang keempat lambangnya apa? Kepala banteng melambangkan apa? Musyawarah. Yang kelima lambang apa tadi? Padi dan kapas melambangkan apa? Kemakmuran yang berlaku. Nah, sekarang Miss mau kalian keluarkan kertas kecil. Kemudian kalian tuliskan janji kalian untuk melakukan perbuatan baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa aja yang akan kalian lakukan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ya, ayo sekarang mulai ditulis janji kalian. Kalau sudah, yuk kita sama-sama ice breaking dulu ya, karena tadi kan kita udah tegang banget ya, udah belajar ya, udah berdiskusi. Sekarang simbol Pancasila. 1, bintang, 2, rantai, 3, pohon beringin, 4, bola banteng, 5, simbol-simbol Pancasila. Ya semuanya nyanyi, ulang, nyanyi dulu. Semuanya nyanyi dulu.
tadi sila dalam Pancasila? Ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Bintang. Apa bunyinya? Ketuhanan. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa? Rantai. Yang ketiga apa? Pohon beringin. Pohon beringin itu sebuah pohon yang apa tadi? Besar ya, pohon yang besar. Yang melambangkan apa? Persatuan. Apa bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, simbolnya apa? Kepala banteng tadi. Banteng itu apa tadi Fabian? Banteng? Apa arti dari banteng? Hewan yang suka bermusyawarah ya, yang suka bersosialisasi. Makanya disebut dalam Pancasila keempat. Apa Pancasila keempat bunyinya? Perwakilan. Oke, yang kelima apa tadi lambangnya? Padi dan kapas. Padi dan kapas itu padinya melambangkan apa? Pangan ya, atau makanan. Kalau kapasnya melambangkan apa? Kapasnya? Baju atau sandang. Nah, maka dari itu padi dan kapas melambangkan Oke, terima kasih. Iya, udah sini gitar. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, siap. Sudah? Belum, Miss. Oke. Gimana perasaan kalian hari ini belajar pendidikan Pancasila hari ini? Happy nggak? Happy. Seneng nggak? Coba kalau seneng, senyumnya mana? Senyumnya gimana senyumnya? Gimana senyumnya? Minggu depan, hari Selasa depan, kita akan mempelajari tentang pengamalan sila Pancasila di rumah, ya. Pengamalan sila-sila Pancasila di lingkungan rumah. Minggu depan kita akan bahas tentang materi itu, ya. Kita mau ambil kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini. Tadi kita jadi belajar apa aja sih hari ini yang kita pelajarin? Iya, pendidikan Pancasila. Kita pelajarin apa aja ya? Iya, apa aja yang kita pelajari tentang lambang Pancasila. Lambang Pancasila. Jadi lambang negara kita tadi apa? Burung Garuda. Burung Garuda itu menggambarkan yang bagaimana? Menggambarkan apa? Kenapa harus burung Garuda tadi? Karena burung Garuda itu bagaimana? Melambangkan apa? Apa? Lambang kebaikan. Udah paham semua ya tentang pelajaran hari ini ya? Udah paham semua tentang pelajaran hari ini? Ya. Sudah bisa semua. Coba kalau Kakak Bizar udah paham apa yang kita belajar hari ini, kita pelajari, udah paham ya? Minggu depan akan kita lanjutkan dengan pengamalan sila-sila Pancasila di lingkungan apa? Di lingkungan di lingkungan rumah ya. Jadi minggu depan atau hari Selasa depan kita akan melanjutkan pengalaman sila-sila tersebut ke lingkungan. Sekarang duduk rapi sebelum kita tutup. Gimana emojinya untuk menggambarkan hari ini? Senyumnya mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Miss ucapkan selamat siang semuanya. Duduknya rapi. Akan Miss pilih siapa yang keluar duluan ya.